Hai, perkenalkan nama saya Nimadia Yudia Puspita Dewi, nomor absen 6 dari kelas 10 TB. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang tokoh biografi Pak B.J. Habibie. Profesor Dr. Haji Badjaruddin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Panggilan kecil Habibie adalah Rudy. Habibie dijuluki Mr. Craig sejak menemukan rumus faktor Habibie. Habibie kecil adalah pribadi yang suka menyendiri, hobinya membaca buku dan sangat aktif bertanya karena ia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian. Beliau meninggal saat Habibie berumur 14 tahun. Sedangkan ibu Habibie adalah seorang dokter spesialis mata. Ialah yang membiayai Habibie bersekolah di Jerman. Habibie pertama kali bertemu dengan Ainun kecil saat bermain kelereng dengan kakaknya. Habibie bersekolah di SMA yang sama dengan Ainun. Karena mereka sama-sama murid yang pintar, guru SMA dan teman-temannya menjodoh-jodohkan mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di Institut Teknologi Bandung, namun hanya 1 semester saja, sedangkan Ainun mengejar mimpinya menjadi dokter dengan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk berkuliah di salah satu perguruan terbaik di Jerman, yaitu RWTH Aachen. Saat berkuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung, kemudian menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertamanya yang bernama Ilham lahir. Kemudian di usia 28 tahun, Habibie meraih gelar Dokter Ingenier dari RWTH Aachen dengan predikat Summa Cum Laude. Di usia 31 tahun, Habibie mendapatkan gelar Guru Besar dari ITB. Di tahun yang sama pula, anak keduanya yang bernama Tarik lahir. Setelah lulus, Habibie bekerja di Jerman sebagai Kepala Penelitian dan Direktur Teknologi di MBB. Pada tahun 1973, Habibie kembali ke Indonesia atas utusan dari Presiden Soeharto. Setahun kemudian, ia menjadi penasihat Dirut Pertanian. Pada usia 40 tahun, Habibie menjadi Dirut IPTN. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Ristek. Pada tahun 1986, Habibie memulai proyek pesawat N250. 2 tahun kemudian, Habibie kembali diangkat menjadi Menteri Ristek untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1993, ia kembali diangkat menjadi Menteri Ristek untuk yang ketiga kalinya. 2 tahun kemudian, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses, namun ia harus menunggu sertifikasi layak terbang. Pada tahun 1998, ia terpaksa menghentikan proyek pesawat N250 karena harus menjadi wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tidak lama kemudian, Presiden Soeharto mengajukan pengunduran diri sebagai Presiden, sehingga Habibie harus menggantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1999, ia mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timur Timur lepas dari jabatan Presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Habibie merupakan presiden dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal karena melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignant, yaitu kondisi gangguan psikologi karena kehilangan orang terkasih, sehingga salah satu solusi dan obat yang ia pilih adalah menulis buku diari. Habibie rutin mengunjungi makam Ainun setiap hari selama 100 hari, bahkan setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya difilmkan dengan judul Habibie dan Ainun, dan sukses diperankan Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal di usia 83 tahun, tepatnya pada tanggal 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, karena mengalami gagal jantung. Beliau dimakamkan tepat di samping makam Ainun. Dari panjangnya perjalanan hidup B.J. Habibie, beliau mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Tidak hanya itu, beliau juga mengajarkan kita tentang kerja keras, pantang menyerah, dan cinta kasih. Terima kasih atas jasamu, Pak. We are proud to have you. Selamat jalan, semoga tenang. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton. Bye-bye.